Mulai Januari 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi memperkenalkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem rating untuk permainan digital yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia. IGRS nantinya akan mengelompokkan kategori game berdasarkan usia dan wajib diberlakukan untuk semua game yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun internasional. Setiap game nantinya harus mencantumkan kategori usia seperti 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+, sesuai dengan konten yang ditampilkan. Sistem ini nantinya bisa memberi panduan jelas bagi orang tua dalam memilih permainan yang sesuai untuk anak-anak mereka, sekaligus mendorong industri game Indonesia tumbuh sehat dan bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya IGRS mulai 2026 mendatang, pemerintah berharap ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi penerus dan memastikan anak dapat bermain game tanpa paparan konten yang tak layak. Namun mampukah kebijakan ini benar-benar melindungi mereka di tengah arus digital yang terus berkembang? Tim TV One mengabarkan. Oke, saya mau nanya Rati aja sebagai orang tua deh, gimana? Kirain saya gamers, nggak pernah main game. Pandangannya sebagai orang tua gimana? Dengan adanya pemerintah hadir nih, udah ada IGRS, Indonesia Game Rating System untuk membatasi usia begitu ya, kategorinya dibagi masing-masing. Tapi sebagai orang tua, sebagai orang tua gini, agak tenang sedikit. Tapi apakah dengan pembatasan rating ini juga anak-anak nantinya akan dibatasi juga aksesnya? Jangan sampai anak-anak ini masih bisa mendaftar dengan tidak menggunakan KTP atau tidak ada verifikasi usia. Jadi yang dibatasi hanya dari game-gamenya saja. Tapi ternyata semua anak juga bisa nantinya. Jadi harus ada pengetatan lebih. Mungkin saat mendaftar harus ada verifikasi usianya dengan ID card dan lain sebagainya. Termasuk juga pengawasan orang tua juga penting ya, tetap mendampingi begitu ya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak. Mbak Vera, selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada pakar kajian video game Ardian Indro Yuwono, serta ada juga nanti bersama kami mahasiswa S2 Indonesia di Australia, Hafidz sudah bergabung juga bersama kami. Mas Ardian dan juga Mas Hafidz, selamat Kita pagi. juga sudah mencoba mengundang dari Komdigi ya, tapi ternyata masih berhalangan untuk hadir bersama kami pagi ini. Kita mungkin langsung menghadirkan dulu untuk pemirsa, ini sebenarnya daftar game yang tanda kutip terlarang di Indonesia. Kita hadirkan, jadi sebenarnya kalau tadi Reza sempat mengasih tahu ke saya, kalau ternyata sudah ada beberapa game yang sudah terdaftar secara resmi, di tapi IGRS. ada juga belum. Tapi biasanya game-game besar ya. Ini salah satunya yang pertama ada Roblox. Nah, ini platform game online yang paling banyak terutama anak-anak mainin ya. Ini pada 2025 Roblox menjadi kontroversi setelah Mendikbud mengimbau agar anak-anak nggak main Roblox begitu. Lalu yang kedua ada PUBG Mobile, ini juga seru banget karena genrenya Battle Royale, world-nya semi open world begitu, jadi seru banget pengen di sana. Hafal nih kayaknya Reza nih. Lalu yang ketiga ada Mortal Kombat 11, nah kalau ini ya memang menjadi sorotan karena lebih brutal begitu, dari zaman saya kecil Mortal Kombat udah ada gitu. Ini lebih kepada pertarungan gitu ya saya? Bahaya banget, sadis banget gitu ya. Unsurnya juga ekstrim, banyak darah di sana. Lalu yang keempat ada Free Fire. Ini juga ya mirip-mirip sama PUBG Mobile begitu ya, semi open world. Mainnya juga seru banget, bisa voice chat di sana sambil ngobrol mainnya. Dan yang terakhir ada Call of Duty Mobile yang juga seru karena bisa dimainkan di mobile selain di konsol. Tapi gini, saya jadi terpikir nih Za, setelah kamu sebagai gamer menceritakan tadi ada darah dan lain sebagainya, itu kan salah satu hal yang juga bisa berefek kepada psikis anak-anak. Tapi ternyata juga kita tahu ya belakangan ini banyak sekali anak-anak yang mabar, ternyata bertemu dengan orang dewasa, ya kan? Itu juga agak mengkhawatirkan kan sebenarnya, pergaulan anak-anak ini akhirnya bisa melampaui batas. Ketemu dari main game bareng, voice chat kan kita bisa ngobrol. Nah biasanya tuh tukeran nomor telepon, ID segala macam. Kalau chatnya dalam bentuk tulisan biasanya langsung diblokir tuh untuk kasih akses seperti nomor telepon dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke narasumber hari ini. Tadi sudah disampaikan siapa saja, tapi saya mau ke Mbak Vera dulu. Mbak Vera, ini game online ini mungkin saat ini pemerintah sudah ada upaya untuk membatasi nantinya yang tidak ada sesuai umur dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada kekhawatiran di orang tua. Sebenarnya untuk game sendiri lebih banyak mudaratnya atau gimana sih Mbak? Apa dampaknya terhadap anak-anak kita sebenarnya? Oke, tadi Mbak Rati udah nyalain sebelumnya. Jujur ya, jujur.
jujur melihat kasus-kasus yang ada baik di media maupun yang datang ke tempat praktek saya gitu ya, lebih banyak negatifnya sih gitu ya so far gitu ya, karena kalau kita bicara game tuh resikonya banyak. Ada resiko konten tadi, maksudnya dengan faksi sekali kelihatannya kalau dia game. Kalau game Dia menjelaskan gitu apa ada. Ada resiko kontennya yang kekerasan, pornografi dan sebagainya. Terus juga ada resiko kontak tadi juga sudah disebutkan. Dia berkenalan dengan orang yang kita nggak tahu siapa gitu ya, secara online bertukar informasi yang harusnya privacy dan sebagainya. Nah, dan juga ada resiko perilaku, jadi ada adiksi, terus juga kalau misalnya durasinya terlalu lama, itu dia akan mengadopsi nilai-nilai yang nggak sesuai dengan usianya, kekerasan, dan mengganggu aktivitas yang lain tentu saja. Gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau misalnya ini bisa diatur, misalnya seorang anak main dengan main game yang memang sesuai dengan usianya, ya. dia terus durasinya memang disesuaikan dengan usianya. Juga. Jadi aturan mainnya jelas. Nah, itu resikonya atau dampak negatifnya bisa ditekan gitu. Nah, tapi kan seperti kita lihat kenyataannya, saya juga pernah lihat sendiri. By the way, untuk pembatasan rating usia untuk game itu sudah ada dari dulu gitu ya. Si produsen gamenya juga sudah mencantumkan tuh usianya gitu ya. Juga sudah ada gitu. Tapi saya sendiri melihat ada orang tua yang memang kayaknya mengignore, saya nggak tahu alasannya apa. Jadi ada anak usia 8 tahun mau main salah satu game yang tadi terlarang tadi ya, itu kan 18 plus ya pada umumnya gitu. Tapi tetap diizinkan oleh orang tuanya. Tetap diizinkan oleh orang tuanya. Jadi saya melihat seorang anak, "Mah, aku boleh nggak main ini?" Gitu. Orang tuanya juga nggak paham juga kali. Mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dengan adanya aturan PP Tunas ini kan sebenarnya meliputi semua pihak ya. Tidak hanya pemerintah yang memberikan kepastian hukum atau aturan yang jelas dan tegas, hopefully gitu ya. Dan juga platformnya ditekan untuk lebih jeli lagi, lebih mempersempit jendela lagi untuk misalnya si pengguna untuk mengakali usia dan sebagainya gitu ya. Jadi tetap memang dia mengkonsumsi konten yang memang sesuai usianya, dan juga dari sisi orang tuanya gitu. Tetap mau nggak mau, suka atau nggak suka, edukasi tentang literasi, pengawasan, pendampingan itu ada di orang tua yang memang paling dekat dengan anak gitu. Nah, ini dibantu oleh para penyelenggara sistem elektroniknya, PSE-nya, dan juga pemerintah gitu. Jadi harus sama-sama hadir begitu ya. Termasuk orang tua juga harus mengetahui gamenya kategorinya seperti apa, apakah memang kejam dan segala macam, dan harus mendampingi anaknya serta membatasi waktunya begitu ya. Saya bergeser ke Mas Ardian. Mas Ardian, ini kan usaha dari pemerintah sudah ada IGRS begitu ya. Tapi IGRS sendiri kan self assessment begitu dengan ngisi formulir atau ngisi form untuk mengklasifikasi usianya. Menurut Anda efektif atau enggak sih? Jadi kalau menurut saya begini, tadi sudah dikatakan Mbak Vera, yang paling efektif itu memang orang tua. Kalau self assessment seperti Indonesian game rating system seperti ini, nah ini sebetulnya bisa sangat efektif, tapi bisa benar-benar lepas. Ini saya contohkan, kalau kita itu membuat atau pemerintah membuat rating system seperti itu, tetapi pada kontrol itu tidak jelas atau tidak ada, ini pasti bermasalah. Nah, kontrol ini bukan hanya ke masyarakat saja atau bukan hanya ke ke platform saja, tetapi juga misalnya jatuh pada distributor misalnya, atau penyalur-penyalur yang menjual game itu. Nah, problem sekarang adalah game itu banyak yang gratis. Tadi kalau kita melihat game-game yang ada terlarang tadi itu, kecuali Mortal Kombat 11 itu semuanya gratis gitu. Dan saya nggak yakin Mortal Kombat 11 itu bisa dibeli oleh anak-anak usia 18 tahun bahkan ya, dengan harga waktu rilis ya 1,5 juta. Harga yang itu mahal. Nggak mungkin mereka beli gitu. Mereka nggak mungkin beli. Nah, problem utamanya itu game-game gratis ini yang tadi kalau katanya meminjam kata Mbak Vera tadi, bisa membuat candu gitu, karena anak-anak ini akan bermain gratis tanpa ada konsekuensi kecuali waktu dan tenaga. Biaya tuh enggak. Paling nanti wifi minta gratisan atau nyolong-nyolong di sekolah misalnya gitu. Saya pernah ada risetnya, nanti itu bisa panjang ceritanya. Nah, ini kalau bisa efektif ya, orang tua atau guardian atau wali itu juga harus paham. Tadi seperti Mbak Vera bilang, itu banyak yang ignore, dan saya menemukan kasus ini banyak sekali. Ya, terus terang ya, saya sebagai orang tua, saya punya 3 anak dan semuanya main game.
Ya, saya khawatir itu juga. lebih mudah, saya lebih mudah, terus terang ya, saya lebih mudah memberikan pemahaman mereka terhadap video game daripada nonton televisi atau film pada umumnya gitu. Nah, ini tapi kan ini saya gitu. Nah, tapi ini tidak mungkin tidak terjadi Belum tentu orang tua pada lain seperti itu. ribuan atau jutaan orang tua lainnya, saya kira itu. Jadi kalau dibilang self assessment tadi iya gitu. Kalau dibilang efektif, nah kita lihat dulu nih seperti apa nih efek apa yang kita klasifikasikan sebagai efektif gitu. Gitu Mas Ya, Mas Reza Ardian, dan tadi ya Mbak Vera sempat mengatakan sebenarnya kalau rating-rating ini kan udah di tahun dari 2016 begitu ya Mas. Apa yang ya. perlu diperketat sehingga rating-rating ini nantinya juga dapat efektif. Jadi sejauh mana rating usia game ini sudah bisa efektif melindungi anak-anak dan bagian mana sebenarnya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Karena Mas celahnya kan Ardian. banyak begitu Iya. ya. Nah, benar tadi ya. Jadi 2016 itu saya punya gambarnya sebetulnya. Itu waktu zamannya Mas Anies dulu, waktu jadi menterinya Pak Jokowi itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau untuk membuat efektif, saya pikir yang ditarget bukan anaknya. Ya, kalau ada anak, tadi self assessment anak, ada tanda dilarang masuk gitu. Ya itu bagi mereka satu itu tantangan, yang kedua ya mereka ignore gitu, ya sudah biarin aja itu kan dilarang, tapi kalau saya masuk kan nggak ada masalah. Nah, yang ditarget itu sebetulnya harusnya pemahaman tadi orang tua kalau menurut saya atau siapapun yang ada di sekitar anak itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kenapa anak bisa punya handphone di usia 4 misalnya atau di usia 5? Ini saya contohkan seperti itu. Nah, ini ada salah satu game nih, aduh nggak kelihatan ya. Gamenya ini Selera Nusantara misalnya. Ini umurnya 4 tahun. Ini sebetulnya kalau dalam konteks mainan ini nggak masalah gitu. Atau Roblox misalnya gitu ya. Itu sebetulnya bisa segala umur. Tapi bagaimana anak itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu bisa dapat handphone? Untuk awal mulanya di situ. Kalau orang tua sudah memberikan tanpa ada restriksi atau tanpa ada pengawasan, nah ini sudah jadi masalah. Ini nggak hanya untuk video game, bagi saya ini untuk konten YouTube, sosial media dan sebagainya. Gitu. Mas Ardian, mungkin saya masuk di sana. Tadi ada membahas soal Roblox ya. Roblox sendiri kan juga sudah melakukan filter, di mana yang dikhawatirkan orang tua kan sebenarnya adalah voice chatnya tadi, begitu, di mana orang dewasa dan anak-anak bisa komunikasi. Tapi untuk bisa melakukan voice chat sendiri kan sudah harus ada verifikasi usia, baik itu harus foto dari KTP-nya maupun juga ambil selfie begitu. Menurut Anda filter dari game sendiri sudah cukup atau tidak nih sejauh ini? Ya, kalau dibilang cukup ya sebetulnya itu sejauh yang bisa dilakukan game ya sebetulnya, dan hampir semua game, nggak hanya Roblox, itu melakukan itu. Bahkan kalau teman-teman nanti ya, kalau saya salah saya bisa dikoreksi nih. Kalau teman-teman buka Steam, jualan Steam di laptop atau PC itu pasti ada suruh masukin umur dulu sebelumnya. Nah, kalau ini ada masalah KTP tadi, ini masalahnya bisa jadi tambah panjang menurut saya kalau harus foto KTP seperti kata Mbak Ratih tadi ya misalnya. Kenapa? Ya terus terang saja, KTP yang tidak ada masalah aja bisa bocor datanya kok. Ini malah dipamerkan ke game. Ini anak-anak nanti nggak karu-karuan. Kalau menurut saya malah nggak karu-karuan tuh apa ya? Malah jadi chaos gitu ya menurut saya ya. Jadi game sudah melakukan itu, tetapi bagi saya itu ya tadi itu sejauh yang bisa game dilakukan developer gitu. Baik, Mas Ardian. Saya mau geser ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri kan memang sudah ada upaya juga untuk membatasi anak-anak di bawah 16 tahun untuk tidak bermain media sosial maupun game begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih mekanisme yang dilakukan di sana? Karena mungkin harapannya bisa dicontoh oleh Indonesia. Baik, terima kasih Kak Reza, Kak Lati, salam kenal, Kak Ardian, Kak Vera. Ya benar sekali, di tanggal 10 Desember kemarin 2025 itu baru ditetapkan undang-undang di Australia untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Itu ada bukan lebih ke pelarangan total, tapi pembatasan kepemilikan akun. Nah, sama halnya seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa mengakses sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu. Sedangkan beberapa platform lain itu tidak diblok dan masih bisa diakses seperti WA dan uniknya tuh Roblox masih bisa diakses di sini bagi anak-anak gitu.
Nah, saya sepakat tadi disampaikan oleh Kak Ardian dan Kak Vera juga, orang tua adalah peran penting gitu ya. Karena di sini undang-undang itu yang disahkan kemarin itu disupport by data ya, by YouGov data itu oleh 70%-an masyarakat Australia. Jadi memang sudah ada konsultasi dengan warga, dengan pakar, khususnya dengan orang tua ya. Dan selain orang tua juga guru berperan penting dalam dalam proses ini. Seperti beberapa bulan lalu, aku ikut program ILA, ngajar bahasa Indonesia di Australia, itu guru-gurunya juga menggunakan game sebagai alat untuk anak-anak belajar bahasa Indonesia. Edukasi. Tapi gamenya itu bukan game yang bisa dibilang kayak Mortal Kombat dan teman-temannya ya Kak ya, bukan yang kekerasan kayak dan lain-lain. Tapi justru kayak game yang mereka bikin sendiri, kan memang game itu kan adiktif ya bagi anak-anak ya. Tapi itu bisa bikin mereka tuh suka belajarnya gitu, kayak mancing tapi ada game mancing yang bisa mengenalkan mereka dengan Indonesia gitu. Itu yang saya lihat langsung di lapangan gitu ya. Dan ini proses ini lebih kepada pemerintah ingin menyatakan bahwa anak itu perlu waktu lebih banyak untuk mengembangkan literasi digital sebelum mereka akhirnya bermedsos dan berkomunikasi lewat media digital seperti itu Kak, untuk informasi awalnya. Oke, saya bergeser ke Mbak Vera. Mbak Vera, tadi di Australia juga sudah dilaksanakan begitu pembatasan di beberapa platform tertentu, terutama di sosial media. Tapi game seperti Roblox ternyata nggak di sana begitu ya. Tapi game digunakan juga untuk belajar ternyata digunakan ya? untuk belajar. Nah, seberapa besar sih game ini bisa dibilang memiliki dampak negatif ketika anak itu sudah bermain game seberapa lama begitu sehingga dampaknya mulai terlihat nantinya? Oke, tidak hanya Roblox ya maksudnya, semua games in ya. General, In general, jadi faktor yang membuat resikonya atau dampak negatifnya menjadi lebih besar ketika tidak sesuai usia. Satu, gitu ya, gamenya tidak sesuai usia anak. Terus yang kedua, durasinya tidak sesuai juga dengan dengan usia anak, gitu ya. Misalnya katakanlah untuk anak 2 tahun ke bawah itu big no-no ya, nggak boleh sama sekali. Kalau untuk anak 2 sampai 5 itu yang disarankan adalah interaksi dengan gadget ya. Jadi ini tidak hanya untuk game tapi gabungan juga untuk menonton. Itu 30 sampai 1 jam maksimal. Screen time sehari ya. Bukan sehari iPad, sehari handphone ya. Atau 1 jam gitu enggak, tapi itu gabungan semua. Nah, 5 tahun sampai 12 itu boleh 1 sampai 2 jam sehari. Gitu. Tapi ini untuk kepentingan untuk kepentingan entertainment, untuk hiburan. Karena ini saya harus hati-hati karena kan semenjak pandemi banyak yang belajarnya juga online gitu ya. Jadi ini yang 1 sampai 2 jam itu untuk hiburan gitu ya. Nah, tapi kalau saran saya pribadi untuk game karena ada resiko adiktifnya itu lebih ketat lagi pembatasannya. Jadi tidak setiap hari tapi weekend saja. Gitu. Ya, jadi kayak zaman saya dulu. Kalau main Nintendo kan pasti pas libur aja gitu. Iya, betul. Yang dulu yang lama-lama jangan dihilangkan sebenarnya. Bagus gitu ya. Nah, kalau untuk remaja ke atas, 12 tahun ke atas gitu ya, itu lebih fleksibel lagi waktunya. Tapi tidak boleh mengganggu satu ini yang krusial banget untuk remaja, masalah tidur. Itu. Jadi banyak begadang buat game. Problem berikutnya adalah mereka sudah punya gadget sendiri. Nah, ya itu pembatasannya gitu ya. Jadi ke kamar pun bawa. Gitu. Sebenarnya aturan yang bagus misalnya jam 9 stop semua gadget dikumpulkan di di satu tempat di kamar orang tua sehingga mereka tidur ya fokus untuk tidur saja gitu. Karena kalau remaja banyak kan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini jangan dianggap remeh ya, bisa merambat kemana-mana, bisa mengganggu konsentrasi, bisa menimbulkan gangguan kecemasan, gangguan kecemasan yang berlarut-larut bisa kemana-mana, bisa depresi dan sebagainya. Jadi bisa seserius itu. Jadi kalau hal-hal tadi misalnya kontennya sesuai usia gitu ya, durasinya, terus diatur juga kapan bolehnya gitu ya, apakah pada saat makan keluarga, pada saat arisan keluarga mereka boleh begini-begini. Nah, itu juga harus jelas aturannya gitu ya. Karena kan kita ini menyangkut etika juga, manners juga, mengasah empati juga. Karena kalau dia sering begini, dia nggak kontak langsung dengan orang, empatinya nggak terasah gitu ya. Terus di mana dia boleh? Gitu. Apakah di ruang makan boleh ataukah di kamar boleh, itu harus jelas aturannya gitu kan. Apakah di mobil dia boleh, kalau saya biasanya kalau ke anak-anak saya dulu ya waktu mereka masih kecil-kecil, di mobil boleh kalau macet, tapi kalau nggak macet tutup, matikan, lihat lihat sekeliling gitu. Nah, itu yang yang diatur untuk meminimalkan tadi resikonya tadi gitu.
Tapi kadang-kadang kalau lihat kondisinya saat ini di Indonesia ya, dengan mungkin orang tua yang bekerja, kemudian juga pengawasannya anaknya 3, bagaimana mengawasi satu-satu begitu Mbak Vera ya, akhirnya ujung-ujungnya handphone, gadget inilah adalah solusi, tanda kutip, dari orang tua. Nanti tanggapan dari Mbak Vera seperti apa, kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali berbincang saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali kita berbincang dengan narasumber. Saya mau ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri, tadi ada katakan kalau Roblox ini sebenarnya nggak dibatasi juga. Tapi kalau untuk memfilter anak-anak, dalam arti oke, sudah ada undang-undangnya, tapi memfilternya seperti apa? Apakah memang ada verifikasi secara muka, identitas, atau memang hanya orang tua saja yang boleh memiliki gadget? Baik, terima kasih Kak. Ya, jadi sama ya, ada verifikasi kayak ID. Di sini juga akan dilihat usianya yang mendaftar di game tersebut. Nah, tapi kalau di Australia sendiri, pemerintahnya itu lebih menekankan kepada platform juga. Jadi, platform ini kalau melanggar, kalau masih ada anak-anak usia 16 tahun ke bawah yang mengakses platform mereka, itu dendanya nggak main-main, bisa sampai sekitar 49 juta Australian dollar untuk platform seperti itu. Jadi, platform memang harus benar-benar melaporkan jumlah akun di bawah umur setiap bulannya dan mereka blokirnya berapa dan lain-lain kepada government. Nanti akan diverifikasi. Setelah itu di kalangan anak-anak itu juga nantinya akan ada verifikasi juga seperti ID dan lain-lain. Dan orang tua sekali lagi juga menjadi salah satu gatekeeper-nya ya bagi anak-anak sebelum mereka bisa mengakses itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Kak Adrian dan Kak Vera tadi, sudah ada nih rate usianya. Nah, tapi terkadang kalau Hafiz lihat ya konten-konten yang tersebar di media sosial ya, anak-anak itu bisa juga mengaksesnya dari dari HP orang tuanya nih, karena orang tuanya juga bisa download itu kan, karena bisa mengakses verifikasi itu. Jadi memang peran orang tuanya juga dan guru di sini yang menjadi tombak gitu untuk anak-anak bisa terbebas lah dari hal-hal seperti itu. Oke, saya ke Mas Ardian. Mas Ardian, Anda ngelihatnya gimana? Apakah apa yang diterapkan di Australia ini bisa diterapkan juga di negara kita? Dan apakah pemblokiran yang katanya akan dilakukan per Januari 2026 tadi bisa berjalan di Indonesia? Sebenarnya kan triknya juga banyak. Anak bisa menggunakan VPN dari negara lain atau tadi menggunakan gadget dari orang tua begitu. Gimana menurut Anda? Pertama, yang diterapkan di Australia tadi, seperti kata Mas Hafiz tadi, itu kita tidak, itu bagus sekali ya. Tapi kita harus menyadari bahwa mereka, orang-orang citizen warga negara ini juga dibangun dari bawah. Artinya literasi digitalnya juga mulai jalan. Nah, tadi misalnya contohnya di sekolah sudah dimulai diajarkan seperti itu. Nah, sementara kalau kita langsung mengambil mencontoh tapi dengan mentah-mentah. Nah, ini jadi problem juga. Nah, orang tua misalnya tadi itu penting banget ya bagi saya, orang tua itu sadar nggak dengan seperti itu, dengan kondisi yang seperti itu. Kalau orang tua juga tidak sadar, nah itu mau mencontoh itu berat sekali. Tapi ya itu bagus kalau bisa gitu, karena gatekeeper-nya orang tua. Nah, ini bukan hanya orang tua aja, termasuk neneknya, kakeknya. Biasanya kan terus minjem gadget terus nggak apa-apa, nek nanti ini bisa kok. Nah itu jadi problem pertama. Nah, lalu kalau yang kedua terkait dengan pemblokiran, nah menurut saya itu nggak populer ya, karena gini, kita pernah memblokir ya, kalau nggak salah pemerintah pernah menggelontorkan dana cukup besar waktu itu untuk pemblokiran pornografi. Nah itu sebetulnya, mohon maaf, saya pakai VPN gratisan aja udah bisa buka blokir, jadi itu nggak ada gunanya, kayak buang-buang uang aja. Bagi saya itu udah kayak itu menghambur-hamburkan uang, nggak penting gitu. Kenapa? Ya bolehlah ininya semangatnya gitu, tapi results-nya itu bagi saya kok gini ya gitu. Jadi itu bagi saya nggak populer. Pemblokiran itu menurut saya itu malah mengundang kontroversi, malah bikin orang itu nanti cari cara gitu. Pasti ada 1000 ya, ibaratnya kalau peribahasa ada 1000 jalan ke Roma lah, kira-kira kayak gitu. Itu mudah lah diatasi, kalau blokir gitu tuh mudah. Yang paling penting, paling efektif tadi seperti katanya Mbak Vera tadi, yang pelajari Mas Hafiz di Australia, melihat itu ya step by step di literasi digital baik untuk orang tua dan untuk anak. Jadi dikenalkan anaknya dengan video game itu nggak masalah. Karena satu, bagi saya prinsipnya, hidup di zaman digital native ya, orang-orang yang lahir di dunia digital ini udah nggak mungkin lepas dari gadget gitu. Ya. Gimana mau lepas? Anaknya nggak boleh main gadget.
Atau mungkin kita bisa juga menjadi solusi, mungkin diajarkan sedari dini, dalam arti hanya gadget-gadget tertentu seperti yang di Australia untuk pembelajaran saja begitu, tapi tidak untuk gadget-gadget seperti yang gratisan yang justru bisa membuat adiktif dan lain sebagainya. Apa perlu seperti itu? Setuju saya. Saya setuju. Saya kebetulan ya Mbak dulu ikut Bapak studi di Inggris, jadi tahun 90-an awal itu. Cara belajarnya seperti itu, seperti Mas Hafiz tadi yang diceritakan. Ya di sekolah itu perkenalkannya dengan game-game itu, tapi cara menulis, ngetik, ya cara mengenal vocabulary misalnya gitu. Macam-macam cara menghitung. Dulu ya, saya nyebut merek di Gramedia dulu. Ada CD game itu ya, CD game yang dijual tuh 15.000, 20.000 yang itu dijual untuk belajar anak-anak. Nah itu sekarang nggak ada. Itu game yang sebetulnya berguna bagi anak-anak, dan itu sebetulnya di platform di YouTube, Play Store, iOS gitu ya, iOS Store, Apple Store, Play Store itu banyak sekali. Apple Store. Problemnya adalah itu nggak menarik, kalau bagi anak-anak mungkin nggak menarik. Nah ini yang seperti ini harus didorong mungkin masukkan ke sekolah. Jadi kalau mau membangun kurikulum e-sports misalnya, kan sempet tuh, udah lupain dulu e-sport. E-sport itu untuk orang yang sudah bisa memahami perbedaan antara profesional dan addiction. Kalau masih main karena adiksi, ya itu percuma ikut e-sport gitu. Itu bagi saya itu malah malah chaos saja gitu, malah nggak karu-karuan tadi. Orang harus belajar literasinya dulu dari awal. Jadi masukkan kurikulum dengan cara ya tadi memberikan game-game yang sifatnya pendidikan, pakai iPad di sekolah atau tablet atau handphone, game-game pendidikan. Tadi saya setuju dengan Mbak Vera, karena setelah pandemi nggak mungkin kita tuh ngelarang orang belajar pakai gadget, karena pas pandemi itu saya bahkan sempat protes ya, pas pandemi itu SD anak saya itu mengharuskan anaknya punya akun Instagram untuk upload. Lah saya bilang, loh ini buat apa akun Instagram? Ini malah ngajarin sesuatu yang belum saatnya gitu di anak-anak. Padahal anak SD gitu ya. Itu saya kira. Betul, saya juga setuju tidak ada pemblokiran dan juga pembatasan, karena kalau kita lihat perkembangan internasional, gamification rekrutmen juga sudah mulai berlaku ternyata di Indonesia, di mana memang rekrutmen pegawai itu menggunakan main game bareng-bareng untuk melihat soft skill-nya, gimana cara menyelesaikan masalah, communication skill, kerjasama dan segala macam. Jadi sisi positifnya juga tetap ada, tapi lagi-lagi pengawasan dari keluarga, orang tua terutama ya, dari pemerintah juga harus ada begitu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik begitu ya. Terima kasih Mbak Vera dan juga Mas Hafiz, Mas Ardian sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.